Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir dari Ekonomi Syariah kelompok 2 semester 3 akan menjelaskan materi tentang arti, kegunaan, ciri dan metode dari filsafat untuk memenuhi tugas MIT dari mata kuliah filsafat ilmu. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari filsafat. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang kita cita-citakan. Filsafat juga dapat diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Filsafat mengambil peran penting karena dalam filsafat kita bisa menjumpai pandangan-pandangan tentang apa saja kompleksitas, mendiskusikan ataupun menguji kesalahan dan akuntabilitas pemikiran serta gagasan-gagasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan intelektual. Nah, kalau menurut beberapa ahli seperti Al-Farabi, filsafat ada ilmu pengetahuan tentang alam maupun bagaimana hakikat yang sebenarnya. Kalau menurut Plato, yaitu filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Nah, pindah pada bagian kedua, yaitu fungsi dan kegunaan filsafat. Yang pertama yaitu fungsi kritis, yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya, filsafat dapat membentuk pemikiran kritis pada seseorang. Hal tersebut tentunya sangat berguna untuk diterapkan dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat, sehingga kita ketika menghadapi masalah apapun yang diharapkan manusia dapat berpikir dengan rasional supaya tidak terjebak oleh segala sifat fanatisme. Yang kedua yaitu sebagai pemecah masalah. Ilmu filsafat mengajak manusia supaya berpikir secara bijak dalam mengatasi berbagai persoalan. Dengan menggunakan cara berpikir filsafat, maka diharapkan manusia dapat mengidentifikasi masalah tersebut dan memudahkannya dalam mendapatkan jawaban, sehingga masalah dapat dipecahkan tanpa kesulitan. Yang ketiga yaitu membantu kemampuan analisis. Nah, tentunya berpikir secara filsafat ini sangat dibutuhkan oleh pelajar maupun peneliti, karena dengan demikian kemampuan dalam menganalisa akan semakin terasah. Yang keempat dari fungsi kegunaan filsafat yaitu menambah pengalaman. Melalui ide-ide baru atau dasar hidup, filsafat dapat membentuk pengalaman kehidupan manusia secara kreatif. Semakin banyak rasa ingin tahu manusia dan keinginan untuk mencarinya, maka pengalaman akan terus bertambah. Pindah pada bagian objek filsafat. Yang pertama objek formal, objek material. Objek material yaitu suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan atau hal yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh disiplin ilmu yang mencakup apa saja hal-hal dibaliknya, baik konkret maupun yang abstrak. Nah, yang kedua yaitu objek formal. Objek formal adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Setiap ilmu pasti berbeda-beda dalam objek formalnya. Objek formal ilmu filsafat adalah hakikat ilmu pengetahuan, yang artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatiannya terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan. Nah, yang keempat yaitu metode filsafat. Adapun metodenya yaitu yang pertama metode kritis. Metode yang menganalisis istilah dan pendapat yang menjelaskan keyakinan dan memperhatikan pertentangan. Yang kedua intuitif, yaitu menggunakan jalan pembauran
antara kesadaran dan proses perubahan untuk mencapai pemahaman langsung mengenai kenyataan. Yang ketiga, skolastik bersifat sintes deduktif, bertitik tolak dari definisi-definisi yang jelas dapat menarik perhatian kesimpulan-kesimpulan. Matematis yaitu menganalisa mengenai hal-hal kompleks yang dapat dicapai intuisi akan hakikat-hakikat sederhana, dan hakikat itu dideduksikan secara matematis segala pengertian lainnya. Empiris yaitu metode yang menggunakan pengalaman-pengalaman nyata untuk kemudian disusun bersama geometris. Nah, itulah materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.